Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelma atau kelompok 5 dari mata kuliah TKI semester 3 akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami sajikan selama beberapa waktu ini di blog yang kami garap, yaitu kami membahas tentang percepatan vaksinasi di Kabupaten Bandung, peranan lazismu dalam kegiatan donasi selama pandemi, dan protokol kesehatan di beberapa destinasi wisata di Yogyakarta. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak video kali ini. Data tersebut kami peroleh dari COVID-19 bandung.go.id yang dimana merupakan website informasi COVID-19 resmi dari pemerintah Kabupaten Bandung. Kami memilih Kabupaten Bandung sebagai bahan pembahasan dalam tugas kelompok yang membahas distribusi serta percepatan vaksinasi di suatu kota atau negara ini karena mengingat Kabupaten Bandung cukup jarang terekspos dalam penanganan COVID-19. Pada data di atas, kita dapat melihat bahwa pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan vaksinasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, masyarakat rentan, remaja, lansia, petugas kesehatan, petugas publik, disabilitas, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Terdapat 3 kalangan masyarakat yang memiliki target vaksinasi paling tinggi Kabupaten Bandung, yakni masyarakat umum, remaja, dan masyarakat rentan. Vaksin masyarakat umum memiliki target hingga 1.957.103 sasaran. Untuk capaiannya, saat ini terdapat 1.780 pada dosis pertama dan 837.539 pada dosis kedua. Target vaksinasi terbanyak kedua merupakan untuk kalangan remaja dengan target hingga 426.533 dosis. Saat ini, capaiannya sudah memasuki angka 239.265 pada dosis pertama dan 187.946 pada dosis kedua. Selanjutnya, di urutan ketiga terdapat vaksin untuk masyarakat rentan dengan target dosis mencapai 176.736 dosis. Masyarakat rentan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penularan COVID-19 yang tinggi atau zona merah. Untuk vaksin masyarakat rentan sendiri, kini dosisnya telah mencapai 96.128 untuk vaksin dosis pertama dan 81.332 untuk vaksin dosis kedua. Di urutan selanjutnya, hingga akhir, terdapat golongan petugas publik dengan target vaksin 171.521 dosis. Golongan lansia dengan target vaksin 148.728 dosis. Golongan ibu menyusui dengan target vaksin 21.855 dosis. Golongan petugas kesehatan dengan target vaksin 20.151 dosis. Golongan ibu hamil dengan target vaksin 9.648 dosis dan golongan disabilitas dengan target vaksin 3.099 dosis. Penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran terjadi di masa pandemi, terutama dalam hal pangan, papan, dan kesehatan. Pada saat yang sama, terjadi kerawanan pangan di tengah-tengah masyarakat. Pangan menjadi sumber pengeluaran terbesar di masa pandemi, maka perlu inisiatif untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat. Pada saat yang sama, kemandirian pangan mampu mengatasi kerawanan pangan. Di sisi lain, hal yang positif di tengah pada pandemi adalah keamanan berderma masyarakat masih cukup tinggi.
Fakta tersebut merupakan riset-riset dari lembaga-lembaga di Indonesia. Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia. Perubahan juga terjadi pada skema berderma di masa pandemi. Masyarakat berderma melalui skema digital. Skema konvensional secara pelan-pelan mulai ditinggalkan. Muhammadiyah bergerak cepat untuk bisa bergerak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, Lazismu menciptakan layanan aplikasi berbasis laman. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rapid. Jadi di sini Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau disingkat Lazismu sudah menerapkan layanan digital untuk mempermudah transaksi pembayaran zakat maupun donasi. Untuk menggunakan aplikasi tersebut, kita diharuskan meregistrasi secara online. Selanjutnya, pembayaran untuk donasi dan zakat tersebut bisa dilakukan dengan cara berbagai pilihan, bisa lewat dompet digital, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu cash. Itu memudahkan kita semua dalam membayar donasi atau zakat. Selain itu, Lazismu juga telah bekerja sama bersama beberapa bank. Jadi tidak hanya dompet digital seperti Dana, OVO, tapi juga sudah bekerja sama dengan beberapa mobile banking atau bank. Lalu setelah pembayaran itu berhasil, maka notifikasi pembayaran melalui email secara real time bisa kita dapatkan. Jadi semuanya mudah dan jelas. Melalui layanan digital ini, pembayaran zakat, infak, sedekah maupun donasi menjadi lebih efisien dan efektif. Di antaranya, petugas Lazismu dan para donatur tidak harus bertemu secara langsung. Jika dulu kalau mau berdonasi atau bersedekah, kita harus ke kantornya Lazismu terlebih dahulu atau di tempat-tempat Lazismu mendirikan stand atau yang lain sebagainya, maka sekarang bisa dilakukan di mana saja asal kita mendapatkan sinyal online atau ada handphone atau ada gadget yang bisa mengakses websitenya Lazismu. Dikutip dari website lazismu.org, Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC melalui Lazismu dan elemen yang ada di bawahnya sampai dengan 8 Juni 2021 telah menggelontorkan dana lebih dari 346 miliar dengan penerima manfaat dari 31 juta jiwa di seluruh Indonesia. Ketua MCCC pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Samsudin dalam siaran pers MCCC pada 8 Juni menyampaikan bahwa dana lebih dari 340 miliar oleh MCCC digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terserap dalam 21 jenis tindakan atau aksi. Ini di fotonya ada petugas Lazismu yang sedang menyemprotkan disinfektan. Selain donasi, Lazismu juga menyalurkan paket bantuan bagi warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Penyerahan 450 paket bantuan suplemen isoman berlangsung di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah PBMDIY pada Selasa 12 Oktober 2021. Selanjutnya, paket bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang masih menjalani isoman atau isolasi mandiri. Jadi yang terkena positif COVID tapi tidak dirawat di rumah sakit. Nah, Lazismu ini menyalurkan paket bantuan berupa donasi tunai dan donasi paket bantuan suplemen agar cepat pulih dari COVID-19. Ini di foto terakhir ada Lazismu menyerahkan bantuan kepada salah satu menyerahkan bantuan paket isoman kepada salah satu terdampak gitu. Mungkin dari materi yang peranan Lazismu dalam kegiatan donasi selama pandemi hanya ini, akan dilanjutkan ke materi atau konten selanjutnya. Berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang destinasi wisata di kota Yogyakarta. Yang pertama adalah Kebun Binatang Gembira Loka. Kebun Binatang Gembira Loka ini mulai beroperasi tanggal 13 September 2021 di saat pandemi. Dan kali ini Gembira Loka mematok tiket seharga Rp75.000 dan diwajibkan untuk para pengunjungnya itu telah menerima vaksin dan scan QR kode dari aplikasi Peduli Lindungi. Lalu kemudian destinasi wisata berikutnya yang sudah dibuka di kala pandemi yaitu ada Tebing Breksi. Dan Tebing Breksi ini di masa pandemi kemarin itu sudah beroperasi kembali
dan jam bukanya yaitu dari jam 6 sampai jam 9 malam. Untuk tiketnya itu 10.000 per orang, dan sama seperti Gembira Loka, tebing breksi ini mewajibkan untuk scan QR code di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, terus untuk satu lagi destinasi wisata yang buka di kala pandemi ada Hutan Pinus Mangunan. Nah, Hutan Pinus Mangunan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang diperbolehkan karena memenuhi syarat untuk buka saat PPKM level 3 beberapa bulan lalu. Hutan Pinus ini, untuk mengunjungi Hutan Pinus Mangunan ini wajib untuk menunjukkan sertifikat vaksin, menaati protokol kesehatan, dan scan QR code Peduli Lindungi. Mungkin itu untuk penjelasan protokol kesehatan di beberapa destinasi wisata di Yogyakarta. Terima kasih.